Hari ini, Selasa, tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Atap 12 Sarolangun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa. Silakan dipimpin. Ya doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Sekarang Ibu akan absen. Adakah teman kalian yang siap hari ini? Hadir semua, Bu. Jadi pada pagi hari ini ada semua. Baik. Untuk sekarang pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang IPS. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis dan fungsi dari lembaga Sosial. Ada berapa lembaga sosial yang di masyarakat? Ada 5. Yang pertama, yang kedua Faisal, lembaga agama. Yang ketiga, Lembaga ekonomi. lembaga ekonomi. Yang keempat, Lembaga pendidikan. yang kelima, Lembaga politik. bulan apa? Lembaga politik. Jadi ada 5 jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat, yaitu ada lembaga agama, lembaga politik, ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lembaga keluarga. Sekarang ibu bertanya, berapakah jumlah anggota keluarga kalian? Excel berapa? 5. Ya. Raffi berapa? 5. Feby? 5, Bu. 5. Ya, jumlah anggota keluarganya mungkin ada yang berbeda. Ini tadi dari Raffi, Excel, dan Feby sama-sama dalam anggotanya berjumlah 5 orang. Selanjutnya pekerjaan dari keluarganya, pekerjaan orang tuanya. Siapa aja ya? Apa pekerjaan orang tuanya? Excel lagi? Mencari nafkah. Pekerjaan orang tuanya sebagai apa? Raffi, orang tuanya bekerja? Berdagang. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian kalau orang tuanya gimana? Apa pekerjaannya? Mencari nafkah. Ya, pekerjaannya apa? Sebagai apa? Petani atau pedagang atau sebagai petani. Kalau pekerjaan orang tuanya tadi apa? Sebagai petani. Jadi pekerjaannya ada yang berbeda dalam setiap keluarga masing-masing. Ada yang pedagang, petani, kemudian ada sebagai pegawai negeri. Nah, itulah tadi tentang lembaga keluarga. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, melalui model program basic learning, diharapkan peserta didik yang pertama harus mampu memahami atau menjelaskan tentang pengertian lembaga keluarga. Yang kedua, menganalisis peran dari lembaga keluarga. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi fungsi dari lembaga keluarga. Kemudian yang keempat adalah mampu menyajikan hasil diskusi tentang lembaga keluarga. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk penilaian sikap ibu lakukan melalui pengamatan saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan melalui penugasan atau mengerjakan latihan. Kemudian penilaian keterampilan ibu lakukan ketika kalian melakukan diskusi atau unjuk kerja. Memasuki materinya, yaitu tentang lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Iya, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian pengertian dari lembaga keluarga sendiri merupakan
yang ada di masyarakat yang berasal dari keturunan, yang melanjutkan keturunan, kemudian meneruskan budaya. Selanjutnya perhatikan gambar. Ada keluarga inti. Kalau keluarga inti atau keluarga kecil terdiri siapa saja? Ayah, ibu, dan anak. Ya, bagus, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar atau family itu terdiri dari siapa saja? Ya, selain dari anggota keluarga yang inti, ditambah lagi adalah kakek, nenek, paman, bibi yang mempunyai hubungan darah. Nah, selanjutnya keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah. Nih, lihat, itu adalah gambar adat mana? Provinsi Jambi. Yang adat Provinsi Jambi. Itu melakukan pernikahan menggunakan adat Provinsi Jambi. Perkawinan terbentuk dari sebuah kegiatan melalui norma perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Artinya apa? Ada seorang laki-laki dan perempuan. Mereka melakukan pernikahan secara sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Artinya diterima dalam masyarakat atau diakui. Sehingga terbentuk lembaga keluarga. Kemudian dari keluarga tersebut, dari pasangan suami istri tersebut memiliki keturunan. Pasti apa? Anak. Selanjutnya, ciri lembaga keluarga. Yang pertama, anggotanya bersifat alamiah. Artinya apa? Berasal dari keturunan. Kemudian hidup dalam satu atap yang merupakan rumah tangga. Tinggal dalam satu rumah yang membentuk sebuah keluarga dan disebut dengan rumah tangga. Kemudian yang ketiga yaitu anggotanya saling berinteraksi dan melakukan fungsi dan perannya masing-masing. Sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai seorang anak. Selanjutnya, masing-masing memiliki peran dan fungsinya dalam keluarga. Nah, peran keluarga, perhatikan. Dari lembaga keluarga adanya peran keluarga. Ingat, di keluarga tadi ada siapa saja? Ayah, ibu, anak. Sekarang ibu mau tanya, apa peran dari ayah atau orang tua kalian? Coba, apa peran ayah kalian? Mencari nafkah. Sanu, apa peran ayah di rumah? Mencari nafkah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang kedua, peran ibu. Apa peran ibu Laila di rumah? Sebagai ibu rumah tangga. Artinya apa? Dia mengurus semua kebutuhan keluarga, termasuk memasak di dapur. Kemudian apa lagi? Mengurus anak. Apa lagi? Mencuci piring, kata Febri. Apa lagi? Selain mencuci piring, memasak, apa lagi? Mengurus anak. Itu tadi peran dari ayah dan ibu. Sekarang kita lagi peran dari anggota keluarga, yaitu anak. Anak sebagai anggota keluarga dalam lembaga keluarga. Peran anak. Anak sebagai apa di rumah? Anak. Ya. Apa peran anak di rumah? Siapa itu? Apa itu? Belajar. Bagus. Apa lagi? Membantu orang tua. Apa lagi tadi? Membantu orang tua. Apa lagi? Tadi? Membantu orang tua, ya. Membantu orang tua belajar. Kemudian apa lagi? Mengasuh. Ya, bagus. Itulah peran dari anggota keluarga, yaitu anak. Selain itu, kalian juga berhak mendapatkan kasih sayang. Artinya apa? Kalian mendapatkan kasih sayang dari orang tua, diberikan perlindungan, kemudian diberikan kasih sayang, juga diberikan makan dan minum. Selanjutnya,
yaitu setelah tentang peran dan fungsi dari lembaga keluarga. Ada yang menanyakan peran dari lembaga keluarga? Ada yang menanyakan? Silakan bertanya. Tidak, ya tertuliskan. Kenapa anak yang kurang kasih sayang terlihat begitu lemah? Iya, katanya tentang anak yang kurang kasih sayang. Bagaimana? Kalau anak yang kurang kasih sayang, tentunya akan merasa tidak diperhatikan. Kemudian anak itu bisa terlihat murung, sedih, kemudian acuh tak acuh. Oke, bagus sekali pertanyaan dari teman yang kita dulu. Selanjutnya, setelah peran dari lembaga keluarga, kita masuk ke fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu artinya fungsi yang meneruskan keturunan. Artinya setelah melakukan pernikahan bisa mendapatkan anak. Selanjutnya yang kedua, perhatikan fungsi keagamaan, memberi panutan yang baik dalam beribadah atau berperilaku. Itu adalah fungsi dari lembaga keluarga yang kedua. Yang ketiga, fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya artinya memberikan contoh dalam bertutur kata, berperilaku supaya lebih baik. Kemudian fungsi sosialisasi artinya bersosialisasi atau memberikan arahan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pendidikan. Kemudian ada fungsi afeksi yaitu memberikan kasih sayang. Artinya apa? Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang. Kemudian ada fungsi proteksi atau perlindungan. Artinya apa? Memberikan rasa aman kepada setiap anak. Melindungi anaknya itu fungsi dari lembaga keluarga. Selanjutnya fungsi ekonomi. Nah, di sini fungsi ekonomi artinya apa? Memberikan keluarganya berupa tanggung jawab untuk memberikan memberi makan, kemudian apa lagi? Minum atau memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Nah, di sini ketika ada individu satunya dan satu lagi menikah, istilahnya ada laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, kemudian hidup dalam keluarga, maka statusnya dalam keluarga yang laki-laki sebagai apa? Suami. Kalau yang perempuan sebagai apa? Istri. Nah, itulah tadi tentang fungsi pemberian status. Terdapat beberapa fungsi dari lembaga keluarga. Selanjutnya, peran keluarga dalam perubahan sosial. Nah, perhatikan, maksudnya peran keluarga dalam perubahan sosial. Dulu, peran setiap anggota keluarga itu akan bergeser. Dulu anak hormat, mematuhi perintah orang tua, kemudian mematuhi nasihat orang tua, tapi sekarang tidak lagi. Contohnya apa? Febri? Contohnya apa? Dulu anak mematuhi orang tuanya, sekarang tidak lagi. Kenapa? Itu adalah perubahan sosial. Contohnya, dulu Febri kalau dikasih atau disuruh orang tuanya untuk membeli sesuatu akan segera dilaksanakan. Kalau sekarang disuruh membeli sesuatu, apa bilangnya? Tunggu sebentar. Nantilah, pasti ada saja alasan. Itu salah satu contoh tentang adanya perubahan sosial dalam peran keluarga. Yang kedua, seorang ibu sekarang tidak hanya bekerja di dapur, tetapi juga bekerja secara profesional. Contohnya, ibu kita dulu di rumah kerjanya hanya memasak, mengurus anak, mencuci, kemudian apa lagi? Mengurusi semua keperluan rumah tangga. Tapi kalau sekarang perubahan sosial budaya bagaimana? Bisa berubah, yaitu sekarang bisa menjadi pegawai negeri ataupun bekerja secara profesional. Contohnya, dulu misalnya ibu mengurus rumah tangga, sekarang tetap apakah tidak mengurus rumah tangga? Tidak, tetap juga mengurus rumah tangga. Setelah mengurus rumah tangga, tetapi ibu itu sekarang juga bekerja, misalnya menjadi guru atau menjadi menteri keuangan. Selanjutnya, ada
bekerja mencari nafkah untuk memenuhi keperluan keluarganya. Tapi kalau sekarang ayah setelah bekerja, selain bekerja mencari nafkah, juga bisa membantu mengurus rumah tangga. Contohnya mengasuh anak-anak. Bukan hanya tugas ibu saja, sekarang sudah menjadi tugas anak. Juga menjadi perubahan sosial dalam keluarga. Bisa diperhatikan gambarnya. Itu gambar siapa? Sri Mulyani. Sri Mulyani itu siapa sih? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Sekarang dia bekerja sebagai Menteri Keuangan. Dia bekerja secara profesional, tetapi dia juga bekerja sebagai ibu rumah tangga. Itulah perubahan sosial lembaga keluarga yang ada sekarang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak ada yang ditanyakan. Ini ada tugas kelompok. Silakan disimak video yang ditayangkan berikut. Perhatikan ya. Perhatikan. Anak sering membantah orang tua, mendengarkan perkataan orang tuanya. Dia sering murung atau bunuh diri. Sering membuli teman. Kurus dan lemah, perhatikan. Kurang tidur, badannya kurus karena kurang istirahat. Tuh, malas makan. Ini badannya kurus dan lemah. Oke. Nah, itulah tadi tentang video psikologis anak kurang kasih sayang. Sekarang ada tugas kelompoknya, yaitu mencari atau memecahkan masalah yang timbul dari video tersebut. Ada 3 pertanyaan. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Bagikan LKPD-nya, nanti dikerjakan dengan kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan atau mendiskusikan dari tayangan video tersebut. Itu ada 3 permasalahan atau 3 pertanyaan yang muncul dari tayangan video tersebut. Silakan dijawab.
Oke, sudah dikerjakan. Ayo dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya? Oke, sudah 15 menit. Sekarang kalian Ibu suruh untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dimulai dulu dari kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Ya, Bu. Sudah siap? Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan berdiri. Perkenalkan namanya siapa dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Suti Bella Ramadhani dari kelompok 1. Masalah yang muncul dari tayangan video tersebut adalah tentang anak yang kurang kasih sayang orang tuanya. Ada 5 tanda psikologis anak kurang kasih sayang. 1. Anak yang suka membantah perkataan orang tua. 2. Anak yang suka murung. 3. Anak yang sering tidak masuk atau bolos sekolah. 4. Anak yang sering nakal dan berperilaku seenaknya atau sering mengejek dan membuli temannya. 5. Anak yang terlihat sangat kurus dan lemah. Maka orang tua harus lebih sayang dan lebih perhatian lagi pada anaknya. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Bertanya untuk jawaban kelompok 1, ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 1 tadi kan? Pertanyaannya apa? Ayo. Mengapa anak yang kurang kasih sayang terlihat kurus dan lemah? Siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Raffi, silakan. Karena kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sehingga anak tersebut kurang makan, kurang tidur siang, badannya lemas dan kurus. Ya, bagus. Tepuk tangan. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 yang menanyakan untuk kelompok 1 dan sudah dijawab untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 1 masih ada lagi yang bertanyakan? Kelompok yang lain? Tidak ada? Ada atau tidak? Ada. Silakan, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 2. Presentasi kelompok 2. Silakan. Memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Desi Mariana dari kelompok 2. Bagaimana cara kita dalam menghadapi anak-anak yang kurang merasa terhadap perkataan orang tua? Anak yang sering membantah, Silakan diperhatikan yang lain. karena hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya dan adanya masalah dengan temannya, maka berikan perhatian lebih kepada anak sehingga tidak terjadi hubungan yang renggang antar anak dan orang tua. Cara menghadapi anak yang suka membantah yaitu A. Berusaha tetap tenang dan jangan beri label anak pembantah. B. Ajak anak berbicara dan mencari tahu apa penyebabnya. C. Jangan terpancing emosi dan menghakimi anak. D. Memberi contoh perilaku yang baik dan pada anak. E. Berikan pujian pada sikap positif anak. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Siapa?
menjelaskan maksud dari berusaha tenang dan jangan bertindak. Silakan dari kelompok 2. Ya, kelompok 3 tadi bertanya selalu menanyakan bagaimana penjelasan dari jangan beri label anak pembakar. Siapa dari kelompok 2 yang menjawab? Silakan Lengga. Saya akan menjawab pertanyaan. Jangan langsung marah, bersikap tenang dan jangan beri label. Orang tua harus sabar dan memberi nasihat setelah keadaan sama-sama dulu. Artinya apa? Ketika anak harus membantah orang tuanya, bersikap sebagai orang tua harus bersikap tenang. Jangan langsung marah ya. Ketika anaknya marah, orang tuanya marah. Akhirnya apa? Sama-sama marah, berantem, bisa adu jotos nanti ya. Itu tidak baik. Berarti menyelesaikan masalahnya atau memberikan nasihat setelah sama-sama tenang. Berikan keterangan dulu kepada anak, dan kemudian ditanyakan apa permasalahannya. Kemudian baru diberikan nasihat supaya apa? Tidak membantah lagi. Supaya bisa menjadi anak yang lebih baik. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 2 atas pertanyaan dari kelompok 3. Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya itulah tadi presentasi diskusi dari kelompok 2. Hapus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Sudah siap? Silakan kelompok 3, siapa yang mau presentasikannya? Iya. Perkenalkan nama saya Ada kesini. Saya dari kelompok 3. Iya. Apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi anak yang suka bolos sekolah? Menghadapi anak yang sering bolos sekolah bukan hanya peran sekolah saja, tapi peran dari orang tua di rumah. Karena yang dihabiskan oleh anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah, sehingga orang tua pun bertanggung jawab untuk mendidik anak. Untuk menghadapi anak yang sering bolos sekolah, yaitu A. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak. B. Memberikan perhatian penuh dari berbagai pihak. C. Orang tua dan guru harus tegas kepada anak. D. Mengenali masalah anak dengan kelasnya. E. Menjalin komunikasi yang baik. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau memberikan pertanyaannya? Ada yang bertanya? Silakan, Laila. Jelaskan maksud memberikan perhatian lebih dari berbagai pihak. Silakan. Itu tadi pertanyaan dari Laila untuk kelompok 3. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 3? Silakan. Menghadapi anak yang sering bolos sekolah bukan hanya peran sekolah saja, tetapi peran dari orang tua di rumah. Karena waktu dihabiskan oleh anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah, sehingga orang tua pun bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana Laila? Iya, Pak. Itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Ya, dulu untuk jawaban dari kelompok 3. Itulah tadi diskusi kita pada pagi hari ini. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran ini, kira-kira hal apa yang kalian dapatkan atau yang kalian ketahui dari pembelajaran kita pagi hari ini tentang video tadi? Apa? Kira-kira apa? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pagi hari ini? Yaitu mengetahui tentang psikologi anak yang kurang sayang. Bagaimana sih anak-anak tanpa kasih sayang itu? Pemurung. Apa lagi? Nah, apa lagi? Sering bolos. Apa lagi? Ngebully ke ciri-ciri psikologis anak yang kurang kasih sayang. Itulah tadi hasil diskusi kita pada pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya untuk kesimpulan, siapa yang membacakan kesimpulan kita pada pagi hari ini? Silakan ya. Lembaga keluarga adalah suatu lembaga manusia dalam menjalankan kehidupan mendukung keterlibatan yang memiliki fungsi menyederhanakan kelancaran untuk masyarakat. Lembaga keluarga
Tadi lembaga keluarga, kesimpulan yang didapatkan pada pembelajaran kita pagi hari ini yaitu Pak Tatian tadi Ibu menjelaskan lagi, keluarga adalah merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan terdapat fungsi dari lembaga keluarga yaitu produksi, afeksi, proteksi, perlindungan, fungsi agama, dan fungsi ekonomi. Itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, untuk penugasan pada pagi hari ini kita mengerjakan latihan yaitu tugas individu. Ada 5 soal yang Ibu berikan. Nanti silakan dikerjakan latihannya setelah dikumpulkan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ingat tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.